Anda kembali pemirsa di segmen Create Up bersama saya Pri Sasompodatu dan rekan. Wiki Adrian dan kami akan membahas mengenai maksimalkan digitalisasi usaha untuk raih generasi emas 2045 maksud kami. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Jessica Hendawijaya, beliau adalah Chief Innovation Officer atau CIO of Shipper and Alloshop Indonesia. Apa kabar Mbak Jessica? Baik, Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Create Up. Seberapa penting sebetulnya Anda Mbak Jessica melihat digitalisasi usaha di Indonesia, punya platform e-commerce gitu ya, atau hmm, shifting lah dari platform yang biasa, yang konvensional ke platform e-commerce? ya. Saya lihat digitalisasi saat ini bukan hanya pilihan ya, tapi juga kebutuhan bagi setiap usaha yang ingin tetap kompetitif. Jadi di dunia ini yang semakin terhubung secara digital, tentunya pelanggan mengharapkan kenyamanan, kecepatan, dan transparansi yang lebih. Jadi dengan mengadopsi teknologi digital tadi, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi operasional dan juga perluasan pasar mereka. Jadi menurut saya digitalisasi usaha ini sangat penting ya untuk usaha dari berbagai ukuran. Mhm. Oh, oke, boleh diceritakan lebih jauh. Jadi peran Alloshop ini sebenarnya seperti apa? Ya, jadi Allo Shop sebagai e-commerce enablement, kita menyediakan sistem manajemen omnichannel yang memungkinkan usaha untuk mengelola pemasaran toko online mereka di satu platform aja. Jadi yang tadinya berbagai platform, diintegrate jadi satu platform aja. Jadi mereka bisa memonitor semua pemasaran dan kegiatan operasional di berbagai toko di satu platform terpusat, gitu. Ah, Biasanya kalau ada platformnya banyak itu yang kemudian repot ya, mesti apa namanya mengurus satu-satu gitu. Tapi dengan adanya Betul. Alloshop ini terintegrasi bisa mengatur semuanya dalam satu platform kurang lebih seperti itu ya. contohnya seperti apa Mbak Betul. Jess? Mungkin contoh eh, penerapannya. Mm-mm. Jadi contohnya sebagai pengusaha toko online ya, biasanya mereka pasti tidak akan membuka di satu platform aja, karena Hmm. mereka mau visibility di berbagai platform. Jadi kalau saya sebut merek, di Tokopedia pasti ada, Shopee pasti ada, TikTok Shop pasti ada, dan Mm-mm. Lazada pasti ada. Karena semakin luas visibilitasnya, semakin um, jauh jangkauan untuk ke audiensnya. Dan harapannya pemasarannya pun juga semakin lebih begitu. Nah, ini kan mengatur e-commerce atau operasional toko online di masing-masing platform kan beda-beda ya. Jadi dengan adanya Allo Shop, semua manajemen itu diintegrasikan di satu platform terpusat gitu. Oke. Ya, berarti monitornya hanya memonitor platform Alloshop saja begitu ya. Oke, baik. Betul. Digitalisasi usaha dinilai penting untuk melipat gandakan kinerja dan juga capaian bisnis untuk usaha itu Anda melihat ini seperti apa efektivitasnya, Mbak Jessica? Ya, jadi memang seperti yang saya sebutkan, digitalisasi ini memungkinkan usaha untuk meningkatkan efisiensi, terutama dengan otomatisasi ya atau automation. Jadi mempercepat proses bisnis. Contohnya proses-proses manual yang tadinya manual dan memakan waktu bisa menjadi lebih terintegrasi atau lebih cepat lah. Hmm. Contoh prosesnya kayak pengelolaan stok gudang. Tadinya mungkin menggunakan spreadsheet masing-masing untuk masing-masing gudang sekarang bisa lebih terintegrasi dan secara monitoringnya bisa lebih real time gitu. Contoh lain sepertinya pengelolaan database customer yang mungkin tadinya secara manual di misalnya kontak list HP bisa menggunakan CRM atau Customer Relationship Management sehingga perusahaan tersebut dapat mempercepat proses kerja dan meningkatkan produktivitasnya juga. Gitu. Jadi intinya itu kenapa bisa melipat gandakan kinerja karena semua proses manual itu kan memakan waktu. Mhm. Dan dengan adanya sistem yang tepat, waktu tersebut bisa dialokasikan ke kegiatan strategis lainnya yang harapannya Oh. juga meningkatkan pertumbuhan bisnis Baik, begitu. daripada harus ngecek satu persatu, memanage satu persatu, ini bisa langsung dari Alloshop aja gitu ya. Nah, teknologi dari Alloshop ini sudah Betul. dikembangkan berapa lama, kemudian sudah beroperasi berapa lama juga, dan apa klien ya yang tergabung di Alloshop Hmm. ini sudah pertumbuhannya seperti apa? Ya, jadi untuk perkembangannya kita launching di Februari tahun lalu, jadi udah jalan hampir 2 tahun. Sekarang ini penggunanya kurang lebih ada ribuan, tapi yang benar-benar kita kelola, jadi dengan bantuan tim Alloshop Mhm. juga, itu ada sekitar ratusan, begitu. Oh, oke. Oke, artinya memang ini menjadi bertumbuh banyak begitu ya. Oke, bicara mengenai tantangan lah ya dari pelaku usaha sendiri pada saat melakukan digitalisasi, sebetulnya
apa sih challenge-nya gitu. Sehingga kemudian kalau ngelihat pertumbuhannya kalau dibandingkan dengan negara lain gitu, pertumbuhan kita belum kemudian dinilai terlalu ideal lah gitu Mbak Jessica. Hmm. Ya, kalau kita lihat tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha pada saat mau digitalisasi, pertama itu adalah mereka akan membandingkan investasi ya. Jadi seringkali itu digitalisasi membutuhkan investasi awal yang besar. Jadi biasanya pelaku usaha merasa kesulitan buat mengalokasikan anggaran ke investasi tersebut. Karena mereka ragu apakah hasil jangka pendeknya itu sesuai dengan harapan mereka. Hmm. Jadi saya kembalikan lagi kalau untuk pelaku usaha yang lagi mikirin untuk investasi digitalisasi, mereka harus paham dulu objektif perusahaan itu seperti apa. Jadi sebegitu sudah tahu tujuannya apa, nah itu ketantangan kedua, mereka harus bisa decide teknologi yang tepat untuk perusahaan mereka juga. Gitu. Karena banyak sekali software di luar sana yang juga kompleksitinya sangat besar, jadi pilihannya itu terlalu banyak. Tapi balik lagi ke tujuan perusahaan atau objektif perusahaan itu apa yang lagi mau dikembangkan. Lalu setelah investasi oke, sudah memilih teknologi yang tepat, tantangan yang paling besar sebenarnya ke adaptasi. Jadi kalau misalnya semua udah oke, tapi ternyata di perusahaannya tidak ada yang menggunakan, berarti kan investasinya sia-sia. Jadi resistensi paling besar itu sebenarnya resistensi dari internal. Jadi organisasinya itu sudah terlalu nyaman dengan cara kerja tradisional dan tidak mau beradaptasi. Oke. Jadi kita lihat itu juga tantangan yang paling besar adalah dari internal sendiri. Nah, harus dilihat prosesnya itu memonitor proses adaptasi tersebut supaya teknologinya benar-benar digunakan dan berdampak baik ke usaha tersebut. Gitu. Oke, lantas selanjutnya Aloshop ini targetnya bagaimana dan bagaimana menggrab lebih banyak klien lagi gitu ya untuk menggunakan Aloshop, nanti kita bahas. Ya usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Chief Innovation Officer atau CIO of Shipper and Aloshop Indonesia dan Mbak Jessica. Oke, Mbak Jessica, bagaimana Anda di usia yang menjelang 2 tahun ini, tadi Anda katakan customer-nya sudah yang dibantu sudah ribuan gitu ya, untuk menggrab lebih banyak lagi karena kita tahu di Indonesia ini banyak sekali sebenarnya ya. Ya, jadi memang harapan Aloshop dan juga Shipper ya, kita berharap bisa menjadi mitra utama dalam mendukung transformasi digital UKM maupun bisnis skala besar Indonesia. Target jangka panjangnya tentunya kita pengen grab atau membantu lebih banyak usaha di seluruh negeri beralih ke platform digital. Tentunya ini dengan edukasi. Jadi yang kita lakukan untuk pemain UKM, biasanya kita adakan seminar supaya mereka sadar bahwa pentingnya digitalisasi usaha mereka. Untuk skala besar, bisnis skala besar, biasanya kita akan ada forum atau top leadership discussion dengan decision maker dari perusahaan-perusahaan tersebut. Gitu. Jadi memang kita harapannya di jangka panjang semakin banyak usaha yang melakukan digitalisasi karena kita lihat sendiri dampaknya dalam meningkatkan efisiensi operasional dan juga memperluas jangkauan pasar mereka. Ya, bagaimana Anda sebetulnya melihat digitalisasi usaha ini sebagai memang kendaraan menuju Indonesia Emas sendiri, Mbak Jessica? Ya, jadi yang kita lihat itu memang ini meningkatkan daya saing ya. Jadi dengan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia, terutama dari segi populasi, SDA, dan kekuatan ekonomi, digitalisasi ini kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi tentunya penggerak utama menuju Indonesia Emas karena bisa meningkatkan pengembangan SDM, mendorong inovasi, dan juga menciptakan lapangan kerjaan baru. Mbak Jess, apakah ada bukti nyata begitu ya sampai sejauh ini yang sudah terbantu dari segi penjualan mungkin atau dari segi efisiensi atau bagaimana? Kalau bergabung di Aloshop kemudian kontraknya itu berapa lama sih minimal? Biasanya dengan kita berkontrak minimal 12 bulan ya, 12 karena bulan. proses digitalisasi itu membutuhkan waktu atau proses transformasi membutuhkan waktu. Jadi tidak ada yang 1 bulan udah kelihatan hasilnya atau 3 bulan kelihatan hasilnya. Jadi itu harus kita monitor quarter by quarter dan baru terlihat nyata di mungkin 1 tahun 2 tahun setelah adopsi digitalisasi. Dan banyak ya yang terlihat nyata karena kan sudah 2 tahun, hampir 2 tahun berarti ada yang sudah join setahunan gitu ya?
Betul, betul. Jadi yang kita lihat memang dengan bekerja sama dengan Alshop dan juga Shipper, Mhm. banyak toko-toko online ini yang mungkin tadi hanya di Jakarta misalnya bisa memperluas pasar mereka Hmm. ke Sumatera, Kalimantan dan Oke. area lainnya dan memanage multiple platform tadi gitu. Baik, semoga memang dengan adanya Alshop sendiri memang dapat mempercepat digitalisasi usaha dari masyarakat sehingga kemudian kesejahteraan meningkat dan Indonesia Emas 2045 juga dapat teraih dengan baik begitu ya. Mbak Jessica, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Sampai berjumpa kembali, sukses untuk Shipper and Alloshop. Jadi pemirsa yang bingung gitu memanage misalnya jualan gitu di berbagai platform, Ya. join di Alloshop ya. Bisa di-manage dengan cara yang lebih praktis lagi. Baik, kita lihat pemirsa update dari pergerakan IHSG. Di pukul 9:27 waktu Indonesia bagian Barat, IHSG bergerak menguat 0,38% di level 7.549,490 dan gainer sejauh ini ada ENAK, kemudian juga ada DMMX, Wood, ILS, ada MLPT, BCIC, BSBK, KPIG, PNBN, PTRO, dan MANG. Top losers ada SPRE, Pico, BBSS, Arco, NRG 1, kemudian LEAD, dan juga ada Silo pemirsa. Itu dia review singkat begitu ya, update perdagangan hingga pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive reference. Jangan lupa untuk menyaksikan market review yang akan hadir pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prisa Sambudatu. Saya Wiki Adrian, sampai Sampai jumpa. jumpa.